Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online bersama dengan kami. Dan kita bersama-sama bersyukur karena kita kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan bersyukur sebab sepanjang minggu yang boleh kita jalani, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sungguh-sungguh melindungi kita, menyertai sekalipun keadaan yang sangat sulit saat ini. Tapi kita tetap terus terpelihara dengan sempurna dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama mau berkata, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali di pagi hari ini Tuhan, kami duduk di hadirat Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau bangun mesbah penyembahan, mesbah doa kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sekalipun kami hanya beribadah dari rumah, tetapi hadirat Tuhan sungguh ada bersama dengan kami dan menguasai saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Sebab dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala
sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, dan kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami puji, sebab Kau yang layak terima hormat sembah syukur kami Tuhan. Dan kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengalir dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam
menggenapi firman-Mu dan apa yang akan disampaikan buat kami pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan baru buat kami. Dan kami boleh akan semakin belajar Tuhan bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk melihat penyertaan-Mu itu ajaib bagi kami. Bahkan kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heni Mamahail. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan memungkinkan kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan, dengan anugerah yang Engkau telah sediakan buat kami nikmati sepanjang hari ini. Saatnya Tuhan kami duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar suara-Mu. Karena itu teduhkan hati kami, bawa kami untuk menikmati kehadiran Tuhan, bawa kami dikuatkan, bawa kami diubahkan, bawa kami didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan sungguh berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam situasi sulit akibat COVID-19. Hari ini saya mengecek berita bahwa 151 negara telah mengalami masa sulit yang diakibatkan oleh COVID-19. Di Indonesia sudah lebih dari 12.000 orang mengalami atau terpapar COVID-19 ini. Ironisnya sampai hari ini saudara, vaksin untuk mencegah ataupun mengobati COVID-19 belum ditemukan. Akibatnya banyak negara atau seluruh negara berusaha untuk memikirkan bagaimana upaya pencegahan supaya COVID-19 ini tidak makin hari makin luas. Saudara, satu hal yang saya catat yang sama-sama dilakukan oleh semua negara adalah negara atau pemerintah itu mengharuskan setiap orang harus stay at home atau tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan segala aktivitas itu harus dilakukan dari rumah. Bukankah ini namanya sebuah karantina?
Bahkan orang kalau keluar kota dan dia kembali, dia harus betul-betul menjalani apa yang dinamakan karantina mandiri. Kalau ada gejala, kalau ada tanda-tanda yang mengarah kepada COVID-19, maka orang tersebut harus ada di sebuah ruangan yang dinamakan isolasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata berbicara tentang karantina, saya menemukan bahwa di dalam Alkitab, saudara, ada beberapa teks, ada beberapa peristiwa yang dalam konteks berbeda. Memang Tuhan juga pernah dalam tanda kutip dengan sengaja mengkarantinakan seseorang. Dan salah satunya yang kita baca pada bagian 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama dengan yang ke-6, yaitu Tuhan dengan sengaja mengkarantinakan Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan sengaja mengkarantinakan, mengisolasikan Elia tanpa adanya orang lain, tanpa adanya aktivitas-aktivitas yang lain di tepi sungai Kerit. Saudara, pertanyaan saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saudara, mengapa sih Allah itu mengkarantinakan Elia? Dan dari teks yang kita baca hari ini, saudara, dalam pergumulan saya menemukan bahwa ketika Tuhan mengizinkan seseorang dikarantina, tujuannya hanya satu, supaya kita menikmati Tuhan, menikmati ketergantungan mutlak hanya kepada Tuhan, depending on God and not depending on me, on us. Betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara belajar tentang Elia, mari kita belajar ketergantungan seperti apa yang Tuhan itu mau Elia alami saat dia di karantina itu, saudara. Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit mengalami karantinanya Tuhan untuk membuat dirinya bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melihat secara detail, membaca berulang-ulang, maka kalau saudara perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 24, kata the word of God atau firman Tuhan dicatat sebanyak 6 kali di dalam teks ini. Bahkan kalau kita lihat waktu Elia mau menuju ke sungai Kerit, waktu Elia berhadapan dengan janda miskin di Sarfat, waktu Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal di bawah kepemimpinannya Ahab, kita melihat dengan jelas bahwa the word of God itu menguasai seluruh hidupnya Elia. Saudara, apa arti bagian ini? Bagian ini mau menunjukkan betapa Elia betul-betul hidup bergantung sepenuhnya kepada perkataannya Tuhan. Hidup Elia betul-betul bergantung sepenuhnya kepada suaranya Tuhan, kepada perintahnya Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya Elia, kita betul boleh menyaksikan bahwa Elia hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, realita hari ini sangat memprihatinkan. Saya membaca dan mendengar sharing dari berbagai macam pengusaha, dari banyak pengusaha, dari berbagai macam orang yang kemudian mengeluhkan karena apa? Mereka mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Karena tidak ada omset yang mereka peroleh, dan kadang-kadang dan tidak dipungkiri banyak perusahaan yang apa, saudara, yang tutup perusahaannya karena apa? Merugi secara besar-besaran. Kasus yang kedua, persoalan yang kedua, banyak orang yang hari ini harus mengalami PHK secara massal.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, saudara mau bergantung kepada siapa? Saudara mau menggantungkan hidup saudara sama siapa? Mungkin selama ini saudara menggantungkan hidup saudara kepada uang. Saudara menggantungkan hidup saudara kepada seseorang yang punya kekayaan. Saudara menggantungkan hidup saudara kepada orang yang punya popularitas, punya kuasa. Tapi hari ini mereka pun ada di perahu yang sama dengan saudara. Mereka pun mengalami kesusahan, mereka pun mengalami himpit, mereka pun mengalami masalah, mereka pun meratap di hadapan Tuhan. Karena itu pada pagi ini saya mau katakan pada saudara, kalau engkau sedang dikarantina oleh Tuhan, nikmati itu. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa saya dan saudara melepaskan ketergantungan diri sendiri dan back to Bible, kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Allah. Mengapa? Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang mampu membawa saudara kuat menghadapi tekanan, masalah, penderitaan yang hari ini masih saudara dan saya hadapi. Yang kedua, apa yang sesungguhnya Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya Elia saat dia dikarantina di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit. Yang kedua, Tuhan mau membawa Elia betul-betul bukan hanya bergantung kepada suara Tuhan, bukan suara yang lain. Yang kedua, Tuhan mau Elia bergantung sepenuhnya pada cara kerjanya Tuhan. Sekali lagi, Elia harus bergantung sepenuhnya kepada cara kerjanya Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca di ayat 1 dikatakan Elia itu adalah orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Saya mau kasih tahu siapa orang Tisbe Gilead. Orang Tisbe Gilead itu adalah orang yang notabene orang bebas, orang yang sangat aktif, orang yang tidak pernah bergantung sama orang lain, orang yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Mau makan apapun dia bisa, saudara. Dia tidak memerlukan kehadiran orang lain. Dan mereka betul-betul aktif dengan diri mereka sendiri. Tetapi saudara lihat, pada saat Tuhan mengkarantinakan Elia di tepi Sungai Kerit, justru Tuhan membawa Elia menjadi orang yang sangat pasif, hanya duduk diam, menunggu Tuhan memberikan makan. Melalui apa, saudara? Melalui burung gagak, membawa daging di pagi dan sore hari. Saudara tahu, burung gagak itu adalah burung yang dikenal sebagai pemakan bangkai. Dan Elia harus makan dari tangan bekas burung gagak, pegang itu daging. Saudara bayangkan, Elia harus minum dari air yang ada di tepi Sungai Kerit itu. Saudara, mari kita pikirkan bersama, apa maksud Tuhan? Tuhan di tepi Sungai Kerit mau mengatakan sama Elia, tanggalkan cara kerjamu, tanggalkan apa yang engkau pikirkan baik, tanggalkan semua rencanamu, tanggalkan semua pola hidupmu, dan aku mau menggantikannya dengan apa? Dengan pola, dengan cara yang betul-betul aku telah siapkan untuk engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa sulit ini, mungkin engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah terlalu banyak hal yang berubah dalam hidupku. Pola hidup, rencana, schedule, semuanya berubah 180 derajat. Mungkin kau sudah planning 1 tahun ini, Tuhan, saya sudah melakukan ini dan saya sudah tahu strateginya apa, caranya apa. Tetapi dengan COVID-19 ini Tuhan justru mengkarantinakan dirimu, mengingatkan jangan-jangan engkau sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan di belakangmu. Dan Tuhan mengajak engkau, mari kembali mengundang Tuhan dan berkata kepada Tuhan, I'm here Lord, I'm here Lord.
Nyatakan caramu Tuhan untuk menolong aku. Nyatakan caramu Tuhan untuk menuntun aku dalam kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi hidupku. Dan mungkin saat ini engkau merasa takut, engkau merasa khawatir, dan engkau tidak pernah tahu bagaimana hidup hari esok. Dan engkau berkata, bagaimana Tuhan, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa makan, bagaimana usaha saya, bagaimana seluruh keluarga saya. Saudara, tidak ada jawaban lain. Tuhan hanya bilang, duduk diam, ikuti cara yang aku mau. Di dalam Alkitab Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Belajar dari burung pipit yang tidak bekerja, tapi Tuhan kasih makan. Saudara, ini kasih Tuhan. Belajarlah untuk tidak khawatir. Percaya Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menolong engkau di masa sulit ini. Belajarlah rela menikmati karantina ini. Karena seringkali Tuhan itu mau menyatakan caranya, dan caranya itu bermacam-macam. Jangan batasi cara kerja Tuhan dengan satu pola. Karena kadang-kala Tuhan memakai cara yang instan atau cara yang menggunakan proses. Kadang natural Tuhan bekerja, tapi ada saatnya dia bekerja secara extraordinary. Kadang dia bekerja dengan apa yang mampu kita pikirkan, tapi kadang kita merasa nonsen, tidak masuk akal. Tapi itu yang dia nyatakan, karena itu caranya, saudara. Mungkin Tuhan mau memakai burung gagak, pemakan bangkai yang tidak kelihatan, yang kelihatannya tidak masuk akal, untuk menolong kita. Mungkin Tuhan mau memakai sepotong kayu di Mara waktu itu, dipukul ke air yang pahit jadi manis. Bahkan mungkin Tuhan mau pakai cara dipegang ujung jubahnya Tuhan oleh perempuan 12 tahun pendarahan, sembuh. Tapi ada waktunya Tuhan pakai cara membiarkan kita masuk dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan bahkan 7 kali lipat dalam kehidupan teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi di sana iman mereka betul-betul diproses menjadi iman yang mampu berkata, kalau Tuhan tolong, bisa tolong kami. Puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mau tolong kami, kami tetap mau menyembah Tuhan. Luar biasa. Jangan pesimis, saudara. Jangan bandel. Jangan memberontak. Karena di tepi sungai Keritlah, karantina Tuhan itu menghasilkan satu pribadi yang bernama Elia, yang menyerah dengan cara kerjanya Tuhan sebagai cara kerja yang terbaik. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya dibentuk dengan luar biasa menghadapi COVID-19 ini. Gaji saya dipotong setengah dari Melbourne, Australia. Saya kadang tidak mampu berpikir pada bulan yang lalu bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan hidup saya. Saya harus ada di rumah. Saya tidak mampu melakukan banyak hal yang seperti selama ini saya lakukan. Tapi Tuhan bilang sama saya, duduk diam, doa aja, berserah saja. Saudara, selama 1 bulan kemarin Tuhan menyatakan cara kerjanya untuk menolong hidup saya dan keluarga. Dan terakhir tadi malam, ada seorang yang membawakan saya 10 kilo beras, 1 kotak super mie, 1 liter minyak goreng. Mungkin saat saya berkelebihan, saya tidak melihat itu sebagai cara kerja Tuhan menolong saya. Tetapi di masa karantina sampai tadi malam, saya tahu itulah cara Tuhan menolong saya. Yang terakhir, Elia di tepi sungai Kerit bukan hanya diajar bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada kehadiran Tuhan. Bukan hanya bergantung sepenuhnya kepada cara kerjanya Tuhan, bukan cara kerjanya Elia. Yang terakhir adalah Elia diajar bergantung sepenuhnya kepada waktunya Tuhan. God's time.
yang seringkali berbeda dengan waktunya kita. Ayat 9 dikatakan sesudah beberapa waktu sungai menjadi kering, tidak ada hujan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Saudara, waktu Elia di tepi sungai Kerit, Elia gak pernah protes sama Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi sih karantina ini? Tuhan, berapa lama lagi aku harus makan dari burung gagak pemakan bangkai itu? Tuhan, harus berapa lama lagi aku menikmati kesendirian ini tanpa kehadiran orang lain? Elia betul-betul taat, menanti waktunya Tuhan, mengirim dia ke Sarfat, tetapi mengirim dia ke tepi sungai Kerit, mengeluarkan dia dan membawa Elia ke Sarfat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang bagi saya luar biasa. Dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Elia diajar bergantung pada waktu Tuhan. Dia percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Mengkarantinakan dirinya dan kemudian membawa dirinya melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Sarfat. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan COVID ini berakhir. Mungkin besok, banyak orang prediksi bulan Juli, bulan September, akhir tahun ini, tahun depan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kita percaya di dalam waktunya Tuhan, Dia akan pulihkan bangsa kita, Dia pulihkan keluarga kita, Dia pulihkan gereja kita, Dia pulihkan hidup kita secara pribadi dan di dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jangan paksa Tuhan bekerja di luar waktunya, tapi paksa kita untuk bekerja di dalam waktunya Tuhan. Dan engkau akan melihat mujizat Allah. Engkau akan melihat kehendak Allah yang terbaik, yang sungguh-sungguh akan dinyatakan dalam waktunya Tuhan sebagai waktu yang terbaik. Belajar bergantung sama Tuhan saat engkau ada di karantinanya Tuhan, karena engkau sedang diajar bergantung. Bergantung pada firman-Nya, bergantung kepada cara kerjanya, dan bergantung sepenuhnya kepada waktu yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau membiarkan kami sesaat dikarantina oleh Tuhan. Di dalam masa-masa kami stay di rumah, bawa kami belajar melepaskan diri kami dan bergantung sepenuhnya kepada kehadiran-Mu, kepada firman-Mu, bahwa kami bergaul setiap hari dengan Engkau ya Tuhan, dan bahwa kami takut kepada cara yang Engkau sudah siapkan buat kami, cara yang membuat kami betul-betul dilepaskan dari semua ketergantungan diri kami, dan bahwa kami meyakini waktu-Mu adalah waktu yang tepat, tidak pernah lambat dan tidak pernah terlalu cepat. Engkau tidak pernah salah di dalam semua cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Karena itu bawa kami duduk diam dan menikmati karantinanya Tuhan. Oh indahnya Tuhan, indahnya saat kami ada di dalam bait-Mu. Karena Engkau berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan
Saudara yang kekasih, firman Tuhan begitu luar biasa, begitu indah datang bagi kita. Mungkin kita merasa saat ini merupakan saat waktu yang paling berat dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita menghadapi sebuah kondisi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi karantina ini tidak akan membuat kita mati langkah, membuat kita tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan menolong hambanya, Tuhan akan menolong kita semua yang ada pada hari ini. Di akhir ibadah ini, saudara yang kekasih, mari angkat tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan. Kita percaya ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji, baik hari ini maupun hari akan datang. Biarlah kuasa ibadah itu nyata bagi setiap kita yang menyaksikan ibadah hari ini. Saudara akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiralah masih saudara sembah Tuhan beberapa waktu. Kiralah masando. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik selama-lamanya. Kasih setiamu kekal. Janjimu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ribadi karamo, ripapara lama sandu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Yesus baik. Aminkan setiap kata-kata berkat yang saudara rindu terjadi dalam hidupmu. Serawata karabakaya takaramura sora. Kina para pada kasih kiara lamasi papa 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 ralamase. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menyatakan kasih serta kebaikannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pribadimu secara berlimpah-limpah, diperluas daerahmu. Tangan Tuhan yang akan menyertai dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan dijauhkan dari hidupmu, sebab Dia Tuhan Allah yang akan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu bagi hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya terima berkat dari Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.